kita lanjutkan pembahasan kita kali ini adalah penyakit-penyakit alergi pada kulit, dan saya masih tetap bersama Profesor Haryono. Monggo, Bro. Ya, kita bahas penyakit kulit alergi yang lain ya, karena tadi kita sudah banyak bahas. Ya. Memang ternyata bentuknya penyakit kulit, jenisnya penyakit kulit alergi itu banyak sekali. Ini yang ke-10 ya, 9 ya, dermatitis atopi. Artinya dermatitis atopi. Ya, dermatitis itu peradangan kulit karena alergi tadi. Atopi itu adalah suatu kepekaan yang berlebihan, hipersensitif yang diturunkan, ada faktor turunan di sini. Ya. Jadi alerginya itu mungkin genetik ya. Dan adanya faktor genetik berinteraksi dengan faktor lingkungan dari luar ini, antigennya. Mesti tetap ada antigen. Bab alergi mesti ada benda asing, dia yang tidak tahan. Di sini atopik ini ada 3 bentuk: bentuk bayi, tipe infant ya, bentuk anak-anak, children, dan bentuk orang dewasa. Yang terbaik. Kalau bayi pada kasus bayi ini cirinya ada bintik-bintik ya, Prof ya? Ya, semuanya hampir sama, cuma tempatnya berbeda. Misalnya pada tipe infant, tipe bayi ini biasanya pada pipi merah-merah, menting-menting ya. Ibu-ibunya mengatakan, oh ini karena air susunya merah-merah, tapi ternyata ini ada atopi. Itu sering terjadi di masyarakat. Iya, makanya dia mengira air susu, salah satunya itu. Juga di daerah lengan juga ada gejalanya merah-merah, penting-penting ya, ada sisik-sisik kecil. Dan gatal, gejala gatal mesti gejala utama daripada atopi. Slide. Ini juga pada bayi ya, pada lengan. Slide. Ya, ini pada dewasa, anak-anak sama dewasa, biasanya tempatnya pada lipat-lipatan, lipat lutut, lipat siku, biasanya. Gatal-gatalnya itu simetris ya. Slide. Nah, ini yang penyakit yang lain ada dermatitis kontak alergi. Ini yang penyebabnya bukan dari obat, bukan dari genetik, tapi dari obat ditempelkan. Seperti tadi ini adalah dermatitis kontak alergik pada pipi. Nah, ini karena biasanya Pak, ya? Ini karena kosmetik biasanya ini. Oh, penggunaan kosmetik ya, Prof ya. Biasanya kosmetik yang seperti apa, Prof? Yang kasus-kasus kosmetik yang bersifat sensitizer. Jadi bahan itu kalau ditempel pertama kali tidak apa-apa, paparan pertama. Tapi setelah pemakaian beberapa kali, mungkin ke-5 kali atau seminggu, baru timbul gatal. Nah, bahan-bahan itu biasanya macam-macam, ada dari lanulin, ada dari PPDA dan sebagainya. Bahan-bahan kimia lah itu ya. Dan itu tetap aja bahwa yang alergi itu adalah orang-orang tertentu. Jadi dari 100 orang wanita pakai itu mungkin tidak apa-apa, tapi 10 sakit gatal orang tertentu. Ya. Nah, ini di masyarakat kan apalagi saat ini nih, dunianya online dong. Ya. Nah, beli kosmetik di online itu dampaknya seperti apa? Karena di online ini kan BPOM-nya kan juga nggak jelas diragukan juga, ya, diragukan ya. Ada BPOM-nya, ada enggak gitu. Kemudian banyak masuk kosmetik dari luar negeri gitu yang mungkin tidak lewat BPOM juga begitu. Menurut Prof bagaimana? Jadi lebih baik setelah dia beli, terlanjur beli ya, pertama-tama mungkin perlu dikonsulkan pada dokter. Dokter akan melihat komposisinya, isinya apa. Kemudian kalau sudah kadung beli, kalau mau pakai amannya, dia dicoba dulu di bawah telinga ini, dipakai 1-2 hari. Kalau tidak apa-apa mungkin tahan. Pertanyaan kenapa kalau di bawah telinga? Ini biasanya reaksinya cepat dan tidak kelihatan kan. Kalau misalnya terjadi reaksi nggak kelihatan di bawah telinga itu. Oke, kita lanjut. Ya. Ada juga ini karena obat-obat gosok ini ya, obat gosok yang lanulin atau apa ini ya, obat gosok di leher, salep-salep, mungkin salep yang untuk menghambat tubuh juga bisa itu. Slide selanjutnya. Dan ada juga kontak, bukan bahan yang sensitizer, tapi bahannya iritan. Penyakitnya disebut dermatitis kontak iritan. Ini iritan ini ada bermacam-macam. Iritan yang lemah sampai iritan yang kuat. Iritan yang kuat itu seperti asam sulfat, nempel di kulit langsung melonyoh, langsung terjadi suatu peradangan kulit yang berat. Iya, itu yang iritan kuat. Tapi iritan yang lemah, misalnya sabun, deterjen itu iritan juga tapi lemah.
mungkin orang pakai pertahan tidak apa-apa, tapi pakai yang terus-terusan timbul reaksi jangka panjang, timbul reaksi peradangan yang kronis, ya. Ya, jadi ada yang sedang juga. Nah, kalau biasanya ibu-ibu nih dok, kalau rangan, orang awam menyebutnya rangan, itu jenis apa dok? Apakah itu juga termasuk alergi? Iya, itu biasanya iritan juga, karena kena air dan biasanya ada sabun. Ya. Air itu juga sebenarnya iritan yang sangat lemah. Orang kena air, apalagi air kotor, lama-lama kulitnya agak rusak itu. Apalagi terus kena sabun. Dan di tempat-tempat yang sela-sela jari kaki itu sebenarnya kalau lembab bisa tumbuh jamur juga di sana, maka timbullah penyakit rangen ini. Jadi rangen itu kombinasi antara penyakit jamur dan ada iritan juga. Baik. Jadi. Ya karena sesungguhnya di kulit ini ada lapisan, kemudian kena sabun terus, kemudian lapisannya itu tadi hilang gitu. Iya, tadi itu yang saya katakan skin barriernya mengelupas tadi itu. Fungsi pelindungnya berkurang. Fungsi pelindungnya berkurang sehingga bakteri mudah masuk. Alergi masuk, alergen masuk, iritan masuk, ya. Kuman masuk dan sebagainya bisa, jamur masuk bisa. Oke, baik. Jadi penting sekali menjaga skin barrier supaya tetap utuh sehingga kulit kita sehat terus. Dan selalu kering ya dok ya? Kering. Baik. Tidak selalu kering tapi harus selalu malah kulit itu dijaga lembab. Kelembapannya ya? Hidrasi. Kulit itu mencegah juga fungsinya salah satunya mencegah penguapan air yang berlebihan yang disebut TEWL, trans epidermal water loss, pengeluaran yang berlebihan menyebabkan kulit menjadi kering. Nah kalau kering itu mudah gatal, bersisik. Makanya saya nganjurkan pada pasien ini kalau kulit kering pakai pelembab yang kamu tahan, yang kamu tidak sensitif. Misalnya body lotion, apapun mereknya. Body lotion ya, body lotion yang tanpa pewangi ya. Tanpa dok, wangi. Ya? Tanpa wangi itu menyebabkan alergi juga ya. Kemungkinan kan? Orang tanpa kemungkinan ya. Jadi. Oke. Kita lanjutkan di kasus ada lagi kasus berikutnya namanya dermatitis venenata. Ini orang mengatakan di masyarakat tomcat. Tomcat. Oh ya, ini yang akhir-akhir ini sempat booming nih. Ya, tomcat ini sebetulnya suatu dermatitis kontak iritan oleh karena gigitan serangga. Serangganya namanya Pedrus, spesies Pedrus. Wah, yang namanya cakep sekali ya. Pedrus, makanya Pedrus dermatitis ya. Dia biasanya malam hari dari luar, dari kebun, dia ada sinar, ditarik biasanya, masuk, nempel ke kulit, dia gigit kulit, mengeluarkan racunnya, poisonnya. Nah ini kulit tidak tahan, ya bukan timbul suatu dermatitis venenata. Jadi gejalanya kayak gini. Jadi ini kayak orang bilang katanya kena dumpu karena berair. Nah ini bukan dumpu. Kalau dumpu kan virus. Kalau di kasus leher itu kok seperti besetan gitu ya? Ya itu karena dia serangganya biasanya jalan, makanya nempelin racunnya tadi, busanya tadi. Jadi macam-macam ya, ada yang seperti besetan begitu. Ya, ada bercak-bercak. Bercak-bercak, gitu ya? Ada yang melepuh-melepuh berair gitu. Ini reaksi tubuh untuk membentuk kelainan merah maupun lepuh-lepuh kecil yang gitu. Baik. Ya. Ini banyak biasanya pada anak-anak mahasiswa yang di pondok-pondokan di indokos-indokosnya itu kalau satu kena seorang ternyata banyak serangganya di sana. Betul. Kebetulan kasus saya yang alami saya dulu, kebetulan saya SMP kan di pondok. Iya. Jadi ini kasusnya ini lama sekali gitu, dari tahun ke tahun bahkan puluhan tahun. Itu seperti itu, setiap orang masuk ke situ pasti kena. Muncul ya. Dan rata-rata di kemaluan. Itu bagaimana dok? Oh kalau itu lain lagi, kalau bukan ini yang di kemaluan itu biasanya skabies pak. Gitu ya. Skabies itu menular itu. Menular ya. Pada komunitas yang asrama, ya. Pondok pesantren. Betul. Yang seringkali juga di penjara. Penjara kan orang tidur bersamaan. Pesantren pondok itu satu kamar 20 orang itu. Sarungnya bergantian, itu penyebabnya. Satu kamar 14 orang. Lah ya. Itu kutu pak, kutu Sarcoptes scabies kutu. Kutu. Dan itu menularnya karena kutunya bisa berpindah. Itu disebabkan karena kutu ya? Kutu, timbul rasa gatal, melenting-melenting. Melenting-melenting dan di sela-sela jari, di kemaluan itu. Terus ada di tangan, ada yang di kemaluan, tapi kebanyakan di kemaluan sama tangan. Tangan ya, sela-sela jari, tempat-tempat yang tipis.
Oke. kulit tipis ya. Untuk mencegah atau menghindari seperti itu bagaimana, Prof? Ya, Atau ini kan kasusnya sudah bertahun-tahun menurun gitu kan. Nah, untuk menghentikan itu bagaimana? Ini kita harus sering ke pondok berikan health education, pendidikan bahwa sebetulnya misalnya toh di kamar banyak, tapi tetap jaga jangan sampai kontak terlalu erat. Kemudian pakaian-pakaian ini dicuci air panas, air dalam sarung supaya kutu-kutu yang nempel itu mati. Dan dijaga kamar harus terbuka, ventilasi maupun sinar matahari masuk sehingga kutu-kutu tidak bisa timbul. Kutu itu tumbuh di daerah yang lembab. Jadi kalau kena sinar matahari kena panas itu mati. Baik, berarti disebabkan karena kutu ya? Kutu ya, jadi menular sekali, bukan penyakit alergi, ini kutu ini. Oke, baik. Ya, slide. Nanti kapan-kapan pun kita bisa bicara skabies ini. Siap. Ini adalah dermatitis seborrhea. Seborrhea itu suatu kelenjar lemak ya. Di dalam tubuh kita banyak kelenjar lemak juga. Dan pada tempat-tempat yang banyak kelenjar lemak, misalnya di wajah ya, di kulit kepala, di daerah ini, kadang-kadang meradang. Karena produksi lemak banyak, meradang, terus timbul peradangan kulit, merah-merah. Nah, slide-nya. Merah-merah ya, kemudian kalau di kulit kepala merah-merah ya, di dahi ya, jadi penyebabnya belum yang foto di atas itu bagian dada ya, Pak? Dada preeksternal ya, merah dan ada sisik-sisik yang agak kekuningan. Oh, bersisik. Cirinya adalah bersisik. Dermatitis seborrhea ini bersisik ya, Prof? Bersisik karena terus itu ada hitam-hitam itu apa, Prof? Yang bagian atas. Kulitnya hitamnya itu. Jadi merah, kalau agak lama menjadi agak kehitaman. Kalau mengenai kulit kepala, maka merahnya di sisi-sisinya putih-putih, orang menyebutnya ketombe. Dandruff. Kepala ya. Nah, dermatitis seborrhea di kulit kepala itu namanya dandruff atau ketombe. Mungkin kadang-kadang ada jamur di sana. Ini Pityrisporum itu salah satu, ada Pityrisporum itu jamur. Makanya orang bilang kalau ketombean di sampo anti jamur itu, karena ada benarnya juga karena ada pertumbuhan jamur di sana. Jamur di situ. Ya. Baik. Slide ada lagi yang seborrhea. Nah, ini kalau pada anak kecil bayi, sisiknya seperti lemak jadi kuning. Orang menyebut di medis disebut cradle cap ya. Umur 3 bulan nih. Cradle cap. Ya. Jadi sisik kekuningan ya karena berminyak, karena asalnya dari kelenjar lemak di bawah kulit tadi. Ini sering terjadi juga pada area popok. Juga ya. Area popok. Ini karena kelembapan itu ya, Prof? Ya. Prof ya. Kelembapan dan adanya kelenjar lemak yang aktivasinya berlebihan, produksinya berlebihan. Baik. Nah, karena ini menyangkut sering terjadi pada popok, ini bagaimana, Prof? Kalau anak-anak bayi itu yang sering digunakan popok itu kemudian gatal-gatal, kemudian muncul merah-merah. Itu disebut napkin dermatitis atau diapres. Ya. Itu sebetulnya karena popok itu mencegah dia ngompol kan ya. Dia kencing di popok itu. Kencingnya itu iritan, makanya timbulnya gatal-gatal di sekitar alat kelaminnya kanan kiri, lipat paha itu. Oleh karena itu anjurannya pakai popok sepanjang hari, dari pagi sampai malam pakai terus, ya. Dia kan kencingnya di sana terus, pokoknya terus kontak dengan urinnya. Maka kalau bisa malam sajalah. Kalau siang itu kalau kencing sambil dilatih, kencing di luar, dilihat, dibersihkan. Jangan sampai air urinenya itu nempel terus yang lama di kulit. Nah, ini iritan juga, itu menyebabkan dermatitis kontak iritan, disebut napkin atau alergi popok gitu ya. Jadi dari urinnya, bukan dari popoknya ya. Baik pemirsa, pembahasannya semakin menarik dan itu terus kita jeda pariwara berikut ini.